Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Fauzia ingin mempresentasikan tentang pengambilan keputusan dari modul 12. Komunikasi alternatif dalam pengambilan keputusan. Yang A, ada komunikasi diartikan sebagai pertukaran informasi antara pengirim dan penerima dan mempersepsikan makna antara individu yang terlibat. Komunikasi melibatkan pengirim atau sender, penerima atau receiver. Ya, ketiga ada pesan atau message, yang keempat media, dan yang kelima ada umpan balik atau feedback. Pengambilan keputusan sebagai proses mengidentifikasi dan memilih solusi yang mengarah kepada hasil akhir yang diinginkan. Proses ini diawali dengan masalah yang dan berakhir apabila penyelesaian telah dipilih. Komunikasi alternatif adalah teknik yang menggantikan komunikasi lisan bagi individu yang mengalami hambatan dalam bicara atau tidak mampu berkomunikasi melalui bahasa lisan. Di sini ada bagian dari komunikasi alternatif dalam pengambilan keputusan, yaitu ada message, medium, receiver, lalu ketemu message, ketemu sender, dan di sini ada feedback. Feedbacknya itu dari semua isi bagian tersebut. Lalu ada Ivan Sevis mengemukakan 9 tahapan pengambilan keputusan, yaitu menetapkan tujuan, identifikasi masalah, menetapkan prioritas, mencari penyebab, pengembangan solusi, evaluasi solusi, pemilihan solusi, implementasi, lalu yang terakhir ada tindak lanjut. Komponen ACC terdiri dari teknik tanpa bantuan, yaitu contoh bahasa isyarat, dan yang kedua ada teknik bantuan, yaitu contoh simbol grafis, perangkat elektronik. Pemilihan AAC perlu dipertimbangkan dengan memperhatikan hambatan komunikasi yang dialami individu. Di sini ada sistem komunikasi alternatif atau SAAC. Perangkat atau sistem yang membantu dan memungkinkan orang dengan kesulitan komunikasi untuk dapat berhubungan dan melakukan interaksi yang efektif. SAAC SAAC itu untuk siapa? SAAC bagi para penyandang cacat menjadikan orang-orang yang tidak mengalami kesulitan dalam komunikasi memiliki kesempatan yang sama. Perlu diingat, orang yang menggunakan SAAC tidak harus menunjukkan cacat sensorik atau cacat intelektual. Setiap orang dengan kesulitan mengakses bahasa lisan dapat menggunakan SAAC. Beberapa penyebab yang dapat menyebabkan orang menggunakannya di antara lain ada 4, yaitu orang cacat dengan cacat intelektual, orang dengan cerebral palsy, orang dengan autis spectrum disorder atau ASD, dan yang terakhir ada orang dengan penyakit neurologis atau saraf. Contoh SAAC ini termasuk penggunaan produk pendukung serta sistem simbol dan gestural termasuk sumber daya teknologi, misalnya komputer atau tablet, dan sumber daya non-teknologi itu buku komunikasi. Selain itu, untuk mengakses sumber daya ini, instrumen lain yang dapat kita sebut produk pendukung akses seperti keyboard atau mouse juga kadang-kadang diperlukan. Ada klasifikasi SAAC, yaitu tanpa bantuan menggunakan bahasa isyarat dan dengan bantuan berupa braille, foto-foto, sistem BLIS atau sistem SPC, yaitu sistem komunikasi piktografis. Adapun keuntungan dan kerugiannya, untuk keuntungannya meningkatkan hubungan dengan orang lain dan niat komunikatif. Yang kedua, membantu orang untuk membedakan kata-kata yang secara fonologis serupa. Dan yang ketiga ada sebagai jembatan bagi orang-orang yang tidak dapat berkomunikasi dan bahasa lisan. Di sini ada kerugiannya, yaitu beberapa kelemahan yang dapat kita perdebatkan adalah fakta bahwa mereka memerlukan instruksi khusus untuk mengetahui dan memahami sistem, sehingga fakta bahwa itu dapat digunakan dalam konteks apapun dan dengan setiap orang dapat dikurangi.
Berinteraksi dengan pengguna SEIC itu ada 7 aturannya. Yang pertama, berikan waktu dan hormati pengguna SEIC untuk menggunakan sistem mereka. Yang kedua, bersabar dan biarkan mereka mengekspresikan pesan dengan baik. Yang ketiga, jangan mengasumsi pesan mereka. Tunggu hingga mereka selesai bicara. Yang keempat, komunikasi berhasil jika kedua pihak saling menghormati. Yang kelima, lawan bicara harus terbuka dan termotivasi untuk memahami. Semua orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan dihormati dalam interaksi. Dan yang terakhir, pentingnya untuk menyediakan sarana komunikasi yang inklusif dan menghormati hak setiap orang. Segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.